menjadi juara kedua pada ajang lomba Karang Taruna berprestasi ya, tingkat provinsi ya? Iya, tingkat provinsi. Bisa diceritain gimana Bang? Jadi awal mulanya itu disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Sohib Jakpus, kita ketemu lagi di acara J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini saya Bang Iman kembali memandu lagi acara J Podcast kali ini. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dari organisasi kepemudaan, yaitu organisasi Karang Taruna, tepatnya Karang Taruna Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Karang Taruna tingkat Kelurahan Tamburan. Assalamualaikum abang-abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama narasumber atau tamu kita Bang Boyran, selaku Ketua Karang Taruna Kota Jakarta Pusat. Tadi Bang ya? Siap. Kemudian yang kedua tamu saya adalah Bang Fadli Akbar ya, Muhammad Fadli Akbar, selaku Ketua Karang Taruna Kelurahan Petamburan. Iya, betul Pak. Ya. Selamat datang abang-abang di studio J Podcast di Komplek Pemerintahan Kota Jakarta Pusat. Sehat semua ya Bang ya, kabarnya Bang? Alhamdulillah. Ya. Bang, kita langsung saja nih tanya, mungkin lebih tepatnya untuk Bang Boy dulu ya Bang ya. Bisa ceritakan untuk apa sih gitu, mungkin belum banyak yang sudah tahu mungkin pemirsa J Podcast, tapi mungkin juga ada yang belum tahu apa sih Karang Taruna. Ceritakan mungkin dari sedikit sejarah dan sebagainya, silakan. Ya, kalau Karang Taruna secara historis itu dilahirkan pada tanggal 26 September 1960, tepatnya di Kampung Melayu di Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebagai pilot project pada saat itu oleh Kementerian Sosial atau Jabatan Departemen Sosial. Tujuannya sih ada untuk mengatasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah sosial yang dirasakan pada saat itu oleh anak muda pada saat itu. Lalu dibentuklah, dan untuk pertama kalinya yang menjadi ketua Karang Taruna pada saat itu almarhum Bapak Gozali. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah 62 tahun nih, terasa nih 26 September kemarin. Artinya salah satu kota atau wilayah di Jakarta Pak ya, iya. Tempat lahirnya Karang Taruna. Benar, ya, Kampung Melayu dan kecil. Akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia ya Pak. Iya, ya? Betul. Baik. Kemudian berikutnya nih Bang, untuk berdua mungkin ya, apa sih Bang yang menginspirasi abang berdua nih hingga ikut serta ke dalam atau nyemplung nih bahasanya ke dalam Karang Taruna nih? Boleh dari Bang Boy dulu Bang. Iya, kalau dulu sih sebenarnya cuma kepengen lebih eksistensi aja sebagai anak muda, bisa berbuat lah untuk lingkungannya. Terutama dulu kan kalau kita kiprah Karang Taruna banyak kan pada saat event 17-an tuh, kumpul-kumpul anak muda bikin panggung segala macam, lebih ke situ. Tapi seiring waktu berjalan ya sekarang perkembangan sudah semakin mengarah yang lebih penting dari itu, sebanyak hal yang lebih penting dari itu yang mau kita capai sih. Bisa diceritakan tuh yang lebih dari cuman acara 17-an gitu aja bisa? Iya, sebenarnya kan kalau Karang Taruna berdasarkan aturan itu kan juga banyak tugas pokok dan fungsinya gitu, mengatasi bersama-sama dengan pemerintah mengatasi persoalan-persoalan sosial khususnya generasi muda. Misalnya kan persoalan sosial saat ini yang terjadi yang dirasakan anak muda itu misalnya tawuran, putus sekolah, narkoba, kemiskinan, pengangguran. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan anak muda yang saat ini ada. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi itu. Kalau misalnya pengangguran sendiri banyak, misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjasamakan bersama-sama dengan pemerintah, misalnya membangun sinergi kolaborasi dengan pihak swasta, membuat pelatihan-pelatihan keterampilan skill untuk anak muda.
Nah kemudian kalau misalnya untuk yang putus sekolah, banyak juga teman-teman yang sudah bikin sekolah kejar paket A, B, C itu. Atau juga misal teman-teman yang bisa berbahasa Inggris, membuka bimbel dan sebagainya, kan itu salah satu faktor. Nah kemudian juga banyak teman-teman yang aktif juga di dunia usaha, misalnya membuka warung, membuka usaha-usaha lain yang bisa mendapatkan pemasukan, baik untuk pribadi maupun dengan untuk organisasi. Usaha produktif. Artinya berdasarkan kemudian juga pendekatan terhadap penyalahgunaan narkoba segala macam, kita coba merangkul kemudian bisa meminta kepada Pak Lurah misalnya membuat rujukan untuk direhabilitasi, sehingga dengan begitu bisa meminimalisir lah teman-teman anak-anak muda yang terpapar oleh narkoba. Saya kira hal seperti itulah coba. Baik, Mas. Bang Fadli ini coba apa sih Bang yang inspirasi Bang Fadli ini ikut dalam Karang Taruna? Saya ceritain Bang. Kalau saya pribadi sih ya, dulu itu saya sebenarnya agak kurang tahu tentang Karang Taruna gitu loh. Dulu di masa SMP atau SMA tuh itu saya sama sekali belum tahu, dan Karang Taruna itu kegiatannya segala macam itu belum tahu. Nah, saya tahunya itu Karang Taruna itu ketika saya masa kuliah. Nah, berangkat daripada keresahan masyarakat yang ada di wilayah saya, di RW saya, itu bagaimana pemudanya itu kurang terkoordinir gitu loh, dalam artian nggak ada wadah yang bisa dijadikan oleh mereka sebagai bahan tentang pergerakan kayak semacam 17-an, ataupun yang semisalkan pengen ngadain hal-hal yang sifatnya kayak dulu masih kayak konser musik lah segala macam, pensi lah segala macamnya. Nah, dan kami pun di situ tuh kondisi tuh masih belum nyatu, Pak. Di RW saya itu sering tawuran. Dalam artian tuh, jadi RW 7, saya di 7, itu ada dua bagian rel dan bagian ASR namanya. Itu ada dua kubu. Nah, berangkat daripada keresahan orang-orang yang gue ngapain sih tawuran mulu segala macam, dan pada akhirnya tuh kita dikenali oleh seseorang, siapa saya lupa, dan tokoh di masyarakat di situ ada. Itu dan salah satunya termasuk saya Abdul Aziz, Abi Abdul Aziz. Nah, itu dia mengenalkan kami ke Karang Taruna. Karang Taruna itu gimana segala macam, dan kemudian ketika pergantian RW barulah tuh RW itu tuh mulai aktif lagi untuk semangat mengaktifkan pemuda. Nah, ditarik-tarikin dah tuh orang-orang yang suka tawuran segala macam. Nah, diadakan musyawarah untuk pemilihan ketua, dan di situ kita sama-sama ya berdamai lah segala macam itu di dalam satu wadah ini. Jangan lagi ada tawuran antar ini antar itu segala macam, dan jadikan Karang Taruna ini sebagai wadah untuk pemersatu dalam kegiatan-kegiatan. Dan alhamdulillah tuh Pak, ternyata tujuan dan cita-cita daripada tokoh masyarakat di situ, Pak RW-nya, Pak RT-nya itu sampai sekarang itu aktif gitu loh. Dan adem ayem ya. Dan adem ayem, dan nggak ada lagi kayak gesekan-gesekan. Dulu tuh kita tuh ada satu lapangan bola itu di bawah apartemen Semanggi. Itu setiap habis main, kalau nggak ribut ya adu bacot segala macam lah, dalam ini aja ya segala macamnya. Nah, di situlah kayak sekarang tuh kita udah ngebaur semuanya, mau siapapun mereka segala macam, kita tetap sama di wilayah kita di RW 7. Nah, bendera Karang Taruna inilah yang dari kami pribadi, dari kami yang dulu pengurus RW itu merasa kayak Karang Taruna itu berjasa untuk mempersatukan di wilayah RW 07. Akhirnya Karang Taruna ini wadah untuk menyatukan. Sebagai penyatukan, iya. Terima kasih Bang Adli. Terus mungkin buat berdua lagi nih Pak. Kalau kan abang-abang udah ikut di dalam Karang Taruna, pasti sudah ada lah suka dukanya nih. Iya. Silakan dari Bang Fadli dulu nih, suka duka ikut Karang Taruna. Kalau dari dukanya dulu kali ya Pak. Boleh. Dari dukanya dulu lebih enak. Boleh. Kalau dari dukanya dulu, memang dari unit RW itu saya tuh ya itu dia terkait untuk mengkoordinir
anak-anak yang istilahnya tuh belum sama sekali ngerti tentang organisasi atau mau berorganisasi aja tuh belum ada gitu loh. Itu kita kayak wah gesekan sama temen juga. Terus ketika kita udah mengumpulkan segala macem, ya kan ada aja dengan orang-orang yang sekitar yang lu ngumpul-ngumpul segala. Ini cerita sedikit terkait dukanya ya, Wak. Itu segala macam benturan dengan sana sini segala macam yang pada akhirnya mendewasakan kita di dalam bermasyarakat gitu loh. Untuk berbuat masyarakat tidak semestinya kita juga harus dalam tanda kutip mengidealiskan diri kita gitu loh. Karena masyarakat itu kan macam-macam gitu loh segala macamnya, dan kita lah yang harus melebur ke mereka, jangan mereka yang melebur ke kita. Karena dimanapun tempat, kalau kita misalkan tetap kaku ataupun kayak gimana ya pada akhirnya kita akan patah gitu loh kalau kita sama-sama itu. Nah saya pun berlanjut di kelurahan beberapa kali itu pun terjadi lagi, bahkan sampai ada kasus di mana saya tuh memang agak terpleset di dalam penyampaian argumentasi di dalam forum. Itu ada salah satu dari organisasi lain yang segala macam pada akhirnya tuh kesal dengan saya dan ada sedikit hampir benturan. Nah, alhamdulillah dari tingkat kecamatan, terutama Bang Yopi itu yang selalu ngewanti-wanti kami, Bang Yopi Ketua Kecamatan Tanah Abang, sama Pak Sanadi, Pak Wahyu, MPKT kita juga, Pak Sanadi juga MPKT, sama Pak Rijal, itu yang akhirnya mengadem ayamkan kami. Itu yang itu dukanya, duka doang. Benar-benar kayak sukanya ternyata benar-benar sampai kayak begini ya, berhadapan sama orang-orang gitu ya. Nah kalau sukanya itu ya alhamdulillah Pak, dengan di Karang Taruna salah satu yang kita dapatkan selain ilmu organisasinya terkait koordinasi segala macam, kita juga terlatih dalam public speaking. Terus terkait hal-hal yang sifatnya untuk mengadakan suatu kegiatan, kita tuh jadi orang-orang yang mulai terkonsep gitu loh. Dalam artian kita membuat kegiatan itu bukan semata-mata kita adain kegiatan, anggarin, selesai tanpa memikirkan konsep-konsep tertentu. Nah, di Karang Taruna itu kita belajar bagaimana caranya mengasesmen, bagaimana caranya untuk menganalisa terkait hal-hal yang nantinya ke depan dijadikan proyek itu, terus hal-hal yang sifatnya terkait koordinasian dan bahkan dalam tanda kutip kita pun akan tahu bagaimana caranya untuk negosiasi dengan orang gitu loh. Oke, makasih ini. Kita beralih ke Bang Boy nih. Iya, gimana? Duka ya? Mulai sukanya dulu atau dukanya dulu? Iya sama sih, secara umum sih sebenarnya sama. Jadi secara organisasi internal itu ada gesekan lah. Ada perbedaan pendapat, mungkin ada kecemburuan sosial. Ya, kalau saya menganggap sebagai dinamika berorganisasi lah. Di sisi lain juga dari masyarakat juga masih menganggap sebelah mata lah. Dulu apa sih Karang Taruna kan gitu, pandangan orang-orang sekitar apa sih Karang Taruna, mau kumpul-kumpul aja lah, kan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, jalan aja, kita jalan. Terus kemudian sekarang ini juga dukanya juga masih banyak orang-orang yang belum paham Karang Taruna. Kemudian yang lebih ironis buat saya barangkali masih banyak pembina kita yang notabene ini pemerintah masih belum ngerti Karang Taruna itu persoalannya tuh. Nah ini menjadi PR buat saya juga, buat teman-teman pengurus, bagaimana caranya bisa mendorong agar pemerintah bisa lebih lebih peduli terhadap Karang Taruna berdasarkan aturan yang ada kan gitu. Nah kemudian kalau sukanya ya tentu aja barangkali saya nambah wawasan, nambah teman, nambah pengalaman, banyak lah. Ini khusus buat Bang Boy nih, karena dari senioritas mungkin dari itu ya. Kalau tantangan gitu yang dihadapin sejak masuk Karang Taruna gimana? Iya tadi yang duka-duka tadi memang menjadi tantangan buat kita ya guys. Salah contohnya misalnya sampai saat ini kan masih banyak nih pembina kita. Pembina itu kan yang kita itu kalau misalnya tiap tingkatan berbeda. Kalau di kota misalnya pembina utama kita wali kota. Pembina teknisnya itu pembina fungsionalnya Sudin Sosial. Kemudian pembina tekniknya Sudin yang ada di Kota Maja Jakarta Pusat kan gitu. Nah banyak yang belum paham tentang Karang Taruna tuh. Padahal kalau berdasarkan regulasinya ya itu ada, mereka pembina kita. Misalnya Pergub
81 tahun 2021 tentang pemberdayaan Karang Taruna. Di situ mereka tertulis adalah sebagai pembina. Tapi ya itulah, ke depan itu menjadi tantangan buat kita, bagaimana kita bersama-sama mungkin nanti bisa paling tidak memberi pemahaman bahwa saya pernah menganalogikan bahwa ini kalau kita bilang pemerintah Provinsi DKI Jakarta lah ibarat keluarga, gubernur sebagai ayahnya, ibu PKK sebagai ibunya, Karang Taruna sebagai anaknya, gitu. Analoginya seperti itu. Nah kalau ini bisa harmoni, bisa seiring berjalan, saya pikir ini bagus buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena kan peran ibu sangat penting, peran ayah dalam memanage keluarga juga sangat penting. Kemudian peran anak juga tentunya kan harus penting juga kan, karena kalau kita bicara sejarah perjuangan bangsa, ini tidak lepas daripada peran pemuda. Nah kalau peran pemuda tidak disupport, tidak didukung, saya kira ini jadi persoalan buat bangsa juga nantinya. Siap. Makasih Bang Maya. Lanjutnya nih buat Bang Fadli nih, khusus buat Bang Fadli, kita tahu Karang Taruna Petamburan baru dapat juara kedua ya, juara kedua, menjadi juara kedua pada ajang lomba Karang Taruna berprestasi ya, tingkat provinsi ya. Iya, tingkat provinsi. Bisa diceritain gimana Bang? Jadi awal mulanya itu kami memang yang tadi saya bilang berangkat daripada keresahan itu pada tahun 2020 saya tuh dan teman-teman itu masih bergerak secara apa ya sporadis segala macam dan bahkan kami di 2020 kan memang ada halangannya itu pandemi ya segala macam. Nah teman-teman di situ ya yang kebetulan memang dikasih kesempatan buat kuliah gitu loh, di bangku kuliah segala macam, itu mempunyai link gimana kami tuh membuat satu gerakan di mana namanya tuh gerakan dapur rakyat. Nah dapur rakyat itu kita adopsi daripada kegiatan teman-teman kami di luar untuk diadopsi ke Petamburan dengan mekanismenya segala macamnya tuh kita taruh meja di satu tempat dengan mengajak orang lain untuk menaruh barangnya atau menaruh sesuatu yang sifatnya tuh bisa bermanfaat untuk masyarakat kayak sembako, minyak ataupun sayur-sayuran dan lain-lain sebagai halnya untuk meminimalisir orang-orang yang terdampak banget gitu loh. Nah, kemudian berjalannya waktu kami pun bertemu dengan IRES, Indonesian Resilience. Itu kita membuat sebuah project dapur berbagi. Dapur berbagi itu selama 1 bulan full kita menyediakan untuk orang-orang yang terdampak COVID dan juga orang yang terkena COVID. Yang terdampak itu pekerja-pekerja non-formal, informal segala macam. Itu bahkan bukan non-formal aja sih, kita secara bergilir dalam pelaksanaannya itu. Kita dari 30 hari itu, yang semisalnya hari ini RW 1, besok RW 2 sampai 30 hari ke depan, itu kita menyediakan makanan karena di dalam pelaksanaan itu jika kita masuk puasa itu kita menyediakan di di waktu sahur dan juga di waktu buka. Nah, itu kita menyediakan mereka sampai total itu kita ada 7.700 box. Di dalam 1 bulan itu kita menyediakan ke masyarakat. Dapur berbagi. Iya. Serta juga kita mengadakan satu project di mana kami coba melihat orang-orang yang merantau tidak bisa pulang kampung, Bang. Nah, kita coba mengkonsepkan itu dengan air ya segala macamnya. Ketemu dah tuh project di namanya itu Lebaran Bareng yang mempunyai satu kayak seenggaknya ini orang-orang yang merantau tetap merasakan Lebaran walaupun di luar daripada keluarganya gitu loh. Nah, kita menyediakan kue, ketupat, kita bagi-bagi ke mereka untuk tetap mereka bisa merasakan Lebaran di sini gitu loh. Nah, itukah program-program itu yang akhirnya jadi masuk ke lomba itu? Bukan sih, salah satunya itu salah satunya itu dan juga kita dalam kegiatan itu dalam prosesan periode kami yang sekarang itu
proyekannya tuh memang ada lagi, kami tuh coba membuat namanya ruang kembali belajar, Pak. Kita dengan Indonesian Residence juga kita mengkonsepkan Karena waktu itu belajar secara daring. Ya. Bagaimana kita tuh coba mengajak warga untuk sama-sama saling bantu menyediakan lahan atau tempat untuk adik-adik kita nih yang mau belajar segala macamnya. Bahkan kita pun bersedia untuk meminjamkan gawai kita untuk orang-orang yang dalam tanda kutip kurang kurang mampu lah untuk punya handphonenya yang sebenarnya tuh ada sih, tapi karena ada yang anaknya banyak tuh ganti-gantian, Pak. Nah, kita coba untuk meminjamkan itu, bahkan kita mendampingi mereka juga di dalam proses pembelajaran. Dan di satu itu juga kami pun alhamdulillah dapat respon positif dari masyarakat yang pada akhirnya tuh ya teman-teman yang ngedampingin tuh juga ya ada aja gitu lah, kayak dari warga kayak gitu, bahkan ya dalam makanan atau apa. Dan wifi pun kita sama IRS itu ya disubsidi lah, dan juga kita coba kerjasama kolaborasi dengan masyarakat, dan alhamdulillah dapet lah itulah. Jadi kita buka di RW 7, RW 8, RW 3, RW 5 sama di RW 11 ya. RW 11 itu kita buka juga. Nah, di RW 3 pun kita ada 3 titik. Di masing-masing RW itu kita bukan hanya 1 titik, tapi ada yang 2, ada yang 3. Nah, itu orang-orang merasa terbantu. Serta ketika dalam kategori lomba itu akhirnya semua tadi yang dikerjakan karena tenaga pertamburan ini masuk ya, Bang ya? Masuk, dan juga kita punya unit teknis, dan kami itu mengolah daripada apa yang didapatkan oleh pemerintah, kita olah sebagai unit teknis kita, yaitu Qatar Corner, Pak. Kita punya kedai kopi, usaha produktif juga. Iya, produktif. Web kita, usaha bersama kita itu kedai kopi, kedai Qatar Corner itu, dan kita buka di SKKT. Dengan sebelum melakukan itu kita melakukan perizinan terdahulu ke lurah, ke Kasikesra, ke Kasatker Sosial, dan tingkat kecamatan itu kita sudah inan, dan baru kita ke Sudin. Itu alhamdulillah semua lancar. Kita bikinlah kedai kopi itu dengan urungan teman-teman semua dan juga dari pemerintah. Disitulah. Terus dengar-dengar dalam lomba yang tadi itu ada unsur-unsur dadakan juga, ya bisa ceritain momen ini? Iya. Itu kami juga agak sedikit kaget karena kita tuh dikabarin H-2 lomba tingkat Jakarta Pusat, Pak. Lomba tingkat Jakarta Pusat. Karena berprestasi itu ya. Iya. H-2 tingkat Jakarta Pusat, dan itu pun di waktu sore, Pak. Jadi hari ini misalkan hari hari Kamis sore kita dikasih tahu untuk ini. Nah, di hari Jumatnya itu kita tuh coba mengolah untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebutuhan daripada yang format lomba tingkat administratif. Iya, administratifnya juga yang presentasinya ya, Pak ya. Presentasi paparannya itu kita rentetin, ngurupitin segala macam. Ternyata tuh kita tuh emang dikasih taunya secara dadakan itu. Ternyata kita tuh pas hari Jumat sorenya, ternyata disuruhnya pagi-pagi. Saya kira tuh sore, Pak. Wah, ini lumayan dah nih segala macam. Pagi dan malamnya itu sampai jam 3 subuh, jam 3 itu kita benar-benar masih memaparkan segala macamnya. Itu untuk kebutuhan kita jam 7 ya, Pak ya? Jam 7 ya? Ini apa ya, Pak Ketua? Ya. Itu kita jam 7 itu belum pada tidur, Pak. Nah, belum pada tidur itu jam 7 ada beberapa yang teman-teman memang kecapean segala macam ya, telat, akhirnya kita kaget segala macamnya. Dan kita pun ketika sampai di sana mungkin di dalam satu sisi pandangan kami, ternyata tuh yang melakukan itu, yang mempersiapkan segala macam presentasi itu cuma Karang Taruna Petamburan, Pak. Makanya kita alhamdulillah, wah kok ternyata konsep yang kita baca ternyata beda gitu loh. Kita disuruh sama atasan kita seperti ini, tapi kok kenapa yang ada yang berlangsung ini kok begini doang. Artinya gitu loh. Sempat ada miss ya, Pak? Iya, nggak ada presentasi apa, cuma mereka maju menjelaskan segala macam. Wah, ngapain kalau gitu kita kadang-kadang. Ya, tapi dalam satu sisi itulah kita mengambil
pelajaran lah, ibrah Hikmah untuk Justru hikmah. karena itu jadi menang. Jadi menang ya. Iya, dalam itu kita juga pelajaran bahwa ternyata kita butuh nih namanya yang untuk hal-hal kayak gini, untuk bukannya arsip sih, di konsepkan gini untuk kepentingan Karang Taruna berprestasi, karena kita pun sendiri tuh tahu Karang Taruna berprestasi tapi nggak tahu tuh adanya kapan, Pak. Itu H-2 itu pun kita baru tahunya itu. Nah, alhamdulillah ya dikasih amanah untuk mewakili Jakarta Pusat dan alhamdulillah juga bisa juara 2 dan Juara itu 2. bersyukur sih. Iya, baik. Nih, balik lagi ke Bang Boy ya, Bang Boy. Mungkin abang-abang ini udah berkeluarga ya berdua ya. Artinya ada keterkaitan nih keluarga nih, berarti kan. Gimana tuh Bang tanggapan keluarga Bang Boy aktif di Karang Taruna? Kalau saya sih alhamdulillah keluarga dukung karena istri saya Karang Taruna. Wah. Anak saya Karang Taruna. Wah, udah padu nih. Iya, anaknya dua-duanya Karang Taruna. Artinya turun temurun di jalan Karang Taruna. Jadi keluarga Karang Taruna. Kayak keluarga Taruna banget. Ya, aku support lah, artinya keluarga juga senang Organisasi. dan tahu juga di organisasi, artinya sangat mendukung. Cuma memang sekarang kalau kayak istri ada keterbatasan lah, nggak bisa aktif seperti dulu kan. Kalau anak juga masih kuliah, sambil kuliah sih aktif jadi ketua Karang Taruna Kelurahan. Akhirnya kecintaan di Karang Taruna diturun-temurunkan di anak di keluarga ya, Pak. Ya karena memang kita berpikir bahwa kalau di Karang Taruna mungkin kita bisa lebih bermanfaat nih untuk masyarakat kan gitu. Pasti ada aktivitas Bang Boy nih di luar Karang Taruna. Ada. Mungkin ya dalam hal pekerjaan dan lain-lain. Bisa mengganggu kah di Karang Taruna itu? Alhamdulillah enggak, saya bisa bagi waktu. Kebetulan saya juga aktif beberapa organisasi ya, selain di Karang Taruna ada di Kadin saya aktif. Kemudian di Forum RT RW juga saya sebagai ketua RW. Aktif juga. Memang udah apa ya, jiwa organisasi banget. Karena memang saya suka hobi itu, organisasi. Ya alhamdulillah lah secara support dukungan dari keluarga penuh. Iya. Kalau Bang Fadli ini udah berkeluarga? Baru. Oh, baru ya. Baru. Artinya istri support ya? Ya alhamdulillah sih support lah. Support ya. Support lah. Cuman Iya. Cuman ya harus ada batasan-batasan yang memang selama ini saya berkarang taruna berorganisasi, memang Karang Taruna ini beda daripada yang lain gitu. Artinya proporsional lah ya untuk keluarga itu dan organisasi. Beda proporsional. Terus kita beralih nih ke pribadi nih. Kalau hobi gitu, Bang Boy ini selain berorganisasi, entah olahraga, entah yang lain gitu? Dulu sih olahraga, tapi sekarang udah nggak kuat fisik ya. Baca buku sih hobi. Wah, baca buku. Berarti ada tanggapan yang terkait literasi gitu? Iya. Gimana tanggapan Bang Boy ini terhadap literasi di khususnya Jakarta? Jakarta memang minat baca masyarakat agak kurang. Ya, walaupun sekarang sedang digalakan Taman Bacaan Masyarakat. Kebetulan saya juga punya Taman Bacaan Masyarakat. Di Sekretariat RW ada itu. Ya memang kalau minat bacanya masih kurang, ini perlu didorong terus. Ya mudah-mudahan lah makin merebaknya TBM ini makin banyak orang punya minat baca lah. Betul ya, karena berarti Bang Boy ini stressing ke minat baca terhadap anak dan sebagainya lumayan tinggi ya. Upaya kan. Karena hobi baca tadi ya. Benar. Bang Fadli hobinya apa nih Bang Fadli? Ya sama sih, mungkin ada di olahraga, cuma sampai sekarang sih alhamdulillah yang lebih condongnya tuh ke futsal sama bulu tangkis sih. Dan ya sedikit-sedikit baca sama saya sih alhamdulillah sempat ngikut kelas nulis dan masih sedikit suka lah buat nulis-nulis segala macam di weblog ataupun apa. Iya, baik. Untuk berduaan mungkin lagi Bang Boy dulu harapannya nih, ke depan selaku Karang Taruna atau Ketua Karang Taruna Jakarta Pusat. Iya, jadi gini, kalau bicara Karang Taruna berdasarkan aturan itu kan karena kedudukannya di kelurahan. Sebenarnya kedudukannya di kelurahan. Cuma memang Karang Taruna kecamatan sampai nasional itu hanya berfungsi koordinasi, kolaborasi, pertukaran informasi, konsultasi dan sebagainya. Jadi sesungguhnya hidup matinya Karang Taruna itu adanya di kelurahan. Karena Karang Taruna kelurahan yang punya anggota. Sedangkan Karang Taruna kecamatan sampai nasional hanya bersifat koordinasi aja, kolaborasi itu.
Harapannya tentu saja bahwa Karang Taruna menjadi sebuah organisasi yang memiliki nilai manfaat untuk masyarakat banyak dan dibutuhkan oleh masyarakat. Saya sih nggak muluk-muluk itu aja sebenarnya. Nah, untuk bisa mewujudkan itu ya perjuangannya nggak mudah. Barangkali kita perlu meyakinkan pemerintah untuk bisa terus mendukung kita. Kemudian juga melakukan aktivitas Karang Taruna kelurahan lebih berkreasi lagi, lebih mengekspor kreativitasnya untuk bisa dirasakan manfaatnya, bisa berkolaborasi dengan pemerintah tentu saja dalam menjalankan program-program pemerintah yang ada. Kira itu. Bang Fadli, harapannya aku ketua Karang Taruna Petamburan kemarin habis juara 2 berarti ada 1. Berarti kan harus ada yang lebih tinggi. Iya. Gimana harapannya, Bang? Ya kurang lebih sih sama seperti apa yang dibilang Pak Ketua. Dan kalau untuk khusus di Petamburan sendiri sih kami juga akan lebih dalam artian apa ya, memperbaiki atau mengevaluasi hal-hal yang kemarin kurang gitu terkait koordinasi. Kami tadi juga saya juga bilang terkait koordinasi di Karang Taruna Petamburan ini belum berhasil, karena sebetulnya tuh di Karang Taruna Petamburan itu orang-orang yang benar-benar bukan background Karang Taruna gitu, bukan pengurus. Nah tadi juga saya sempat cerita sama Pak Boy untuk belajar lagi koordinasi segala macamnya dan apa namanya terkait posisi Karang Taruna sih Pak. Saya tuh lebih berharapnya ke pemerintah agar posisi Karang Taruna itu mempunyai satu hal yang nilai lebih lah. Yang tidak dibutuhkan hanya ada kegiatan-kegiatan sosial. Bukannya dalam tanda kutip saya atau Karang Taruna ini sifatnya material ya, tapi kan di satu sisi kan Karang Taruna ini mempunyai nilai kans yang lebih daripada organisasi lain yang benar-benar langsung menyentuh masyarakat. Lebih gitu diberdayakan lah gitu. Iya, lebih diberdayakan ya. Diberdayakan karena dengan saya sempat diskusi juga dan arahan dari Bang Semi juga di Jakarta Maju Bersama itu, ya kalau mau kayak gitu kan mudanya dulu tuh yang dibenerin gitu loh, baru kan yang kedepannya kan timbullah yang sosok-sosok pengganti regenerasi yang lebih baiknya gitu loh, bukan dalam artian yang sekarang nggak baik, bukan, tapi yang lebih baiknya gitu. Karena kan di lain hal segala macamnya tuh di tempat-tempat lain yang ya saya keluar daerah tuh Karang Taruna hanya ya jaga parkir segala macam. Nah itu yang mungkin kami berharapnya tuh punya posisi yang lebih lah dibanding nanti dibutuhin kerja bakti doang segala macam. Oke. Makasih abang-abang nih berdua sudah hadir di acara J Podcast. Sehat selalu ya Bang ya. Amin. Baik. Oke pemirsa, itulah J Podcast episode kali ini. Saya Bang Iman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi kita di episode J Podcast berikutnya. Dan jangan lupa follow terus akun-akun medsos Jakarta Pusat di @kota_jakarta_pusat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.